Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Bab 2957 sampai bab 2960. Ye Junlin sangat ingin tertawa. Sungguh operasi serigala putih dengan tangan kosong. Ingin berhubungan seks gratis? Kue ini dilukis dengan sangat indah. Pertama kali direkrut memang karena ingin bergabung dengan gengnya untuk membalas dendam, ini untuk dia. Tapi kali ini, merekrutnya sebenarnya untuk sumber daya di belakangnya, dia hanya kebetulan. Bukankah karena Hua Binghua begitu besar hanya untuk mendapatkan sumber daya di belakangnya? Faktanya, banyak orang yang mengincar sumber daya di belakangnya. Hanya saja orang-orang di depanku ini punya alasan yang wajar. Sejujurnya, saya hanya ingin berhubungan seks tanpa bayaran. Adapun apakah dia termasuk dalam organisasi balas dendam ini, sebenarnya tidak ada gunanya. Kalau mau menendang, tendang saja, dapatkan saja sumber dayanya. Dan apa yang mereka katakan pada akhirnya untuk membantu detoksifikasi Junjun juga tidak masuk akal. Jika mereka mengatakan ini ketika Junjun baru saja diracuni, Ye Junlin mungkin akan cemas dan ingin menyetujuinya. Namun kini, Ye Junlin telah menemukan jalan dan harta karun. Semuanya sia-sia, tidak ada kemungkinan organisasi ini dapat mendetoksifikasi Junjun. Sumber daya di belakangku adalah untuk mendetoksifikasi putriku, bukan untuk membalas dendam. Aku masih mengatakan hal yang sama, aku akan menyelesaikan sendiri masalah balas dendam terhadap Hydra. Tapi sebelum racun putriku didetoksifikasi, aku membiarkan mereka hidup sedikit lagi. Ye Junlin melihat kelima orang itu lagi dan berkata, organisasimu yang mana yang telah dibubarkan? Kan, jangan melakukan pengorbanan yang tidak perlu, aku akan membalaskan dendammu, aku cukup untuk membunuh Hydra, tunggu sampai putriku melakukannya menjadi lebih baik, hari itu adalah hari balas dendam. Kata-kata Ye Junlin mengejutkan mereka. Awalnya, mereka juga memikirkan kemungkinan penolakan Ye Junlin. Tapi aku tidak menyangka Ye Junlin akan mengatakan hal yang persis sama seperti sebelumnya. Bisakah dia menghancurkan Hydra sendirian? Tiup itu terus bertiup. Setelah beberapa kali pembunuhan, mereka menemukan bahwa negara beruang perang lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ini tidak sesederhana ribuan dewa, dan sekarang ada banyak rumor tentang puluhan ribu dewa. Masih pengecut, saya tidak berani membalas dendam pada Hydra. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjalani hidup Anda. Terus terang, saya takut, saya tidak berani membalas dendam, dan saya sulit bicara. Namun kali ini, mereka berlima lebih bijak dan tidak berani mengatakannya langsung di hadapan mereka. Adegan pemukulan terakhir kali masih tergambar jelas di benak saya. Meskipun Ye Junlin bukanlah dewa, dia bukanlah sesuatu yang bisa mereka kalahkan. Tuan Ye, tolong pikirkan tentang putri Anda, bagaimanapun juga, kekuatan Anda terbatas, entah itu mendetoksifikasi putri Anda atau membalas dendam pada Hydra. Jika Anda bersatu dengan kami, segalanya akan menjadi lebih mudah. Tapi beberapa orang tidak mau menyerah begitu cepat. Saya masih ingin membujuk Anda, lihat apa yang baru saja terjadi. Meskipun ada yang namanya catatan pertukaran darah, kekuatannya terbatas dan tidak ada cara untuk melindunginya. Jika Anda bergabung dengan kami, di bawah perlindungan kekuatan yang kuat, situasi ini tidak akan terjadi sama sekali. Mereka bahkan memberi contoh, catatan pertukaran darah dihancurkan. Ketika sampai pada catatan pertukaran darah, Ye Junlin tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tapi saya tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Ada yang salah, sepertinya dia memperhatikan sesuatu di suatu tempat. Tidak, aku tidak membutuhkanmu, Ye Junlin berkata dengan dingin. Sepertinya Tuan Ye tidak mau bergabung dengan kita. Kata kelima orang itu, ya, keluar dari sini, jangan membuatku marah. Kata Ye Junlin dingin,
Hanya saja mereka berlima memandang dengan penuh semangat pada materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual yang ditempatkan di belakang Ye Junlin. Sumber daya yang langka seperti itu sebenarnya menumpuk di sini, di Ye Junlin. Ini sangat menakutkan, itu mengejutkan hati semua orang. Organisasi Revenge Hydra juga memiliki sumber daya, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Jika organisasi mereka memiliki sumber daya ini, bukankah organisasi tersebut siap untuk lepas landas saat itu juga? Bisakah kita melihatnya? Kelimanya bertanya ragu-ragu. Tidak apa-apa, tapi jangan membuat keputusan apapun. Suara dingin Ye Junlin terdengar. Dia tidak mengerti maksud orang-orang ini. Ini murni untuk sumber dayanya. Dia juga sengaja tidak menghindari kecurigaan dan mengeluarkannya secara besar-besaran. Lagi pula itu tidak masalah. Siapapun yang berani memanfaatkan sumber daya ini akan mati. Meskipun sangat mudah baginya untuk mendapatkan sumber daya tersebut, dia bisa mendapatkan sebanyak yang dia mau. Kelima orang itu gemetar dan mulai melangkah maju untuk memeriksa dan mengidentifikasi materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual satu persatu. Sungguh, semuanya benar, kemurnian kristal energi spiritual ini adalah yang tertinggi yang pernah saya lihat, dan ada beberapa ton di sini, kan? Kaya sekali, sangat kaya, saya tidak sabar untuk segera melihatnya, ambil langsung. Hal ini langsung membuat kaget beberapa orang. 5 orang terakhir juga dengan enggan meninggalkan tempat ini. Setelah kembali ke pulau, dia menceritakan semua ini kepada semua orang. Ye Junlin belum bergabung, kan? Maka putrinya bahkan tidak bisa berpikir untuk melakukan detoksifikasi. Kami mengawasi semua orang, dan jika ada harapan, kami akan menghancurkannya. Organisasi ini bertekad untuk mempermalukan Ye Junlin. Ketika mereka mendengar tentang sumber daya yang dimiliki Ye Junlin, semua orang ketakutan. Sangat menakutkan, ada begitu banyak sumber daya, kita harus mendapatkannya, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mendapatkannya. Iya, begitu kita memiliki ini, akan ada harapan untuk membalas dendam terhadap Hydra. Sumber daya ini secara langsung mengatasi keserakahan semua orang, semua terekspos. Semua orang menjadi gila, tentu saja. Banyak orang yang ingin menelan sumber daya Ye Junlin. Semua orang sedang merencanakan. Semua orang ingin makan lemak ini. Berikutnya, banyak kekuatan atau individu di seluruh dunia telah mengirimkan metode Ye Junlin, obat ajaib, dan sejenisnya. Tapi tidak ada gunanya, tak satu pun dari mereka sebaik catatan pertukaran darah. Itu tidak berpengaruh pada detoksifikasi sama sekali. Dan selama itu bermanfaat, semuanya digagalkan. Entah mereka orang-orang dari Hydra, atau mereka adalah kekuatan misterius. Mereka semua menghancurkan satu demi satu. Bahkan beberapa orang aneh akan membunuh mereka. Orang-orang ini dibunuh bahkan sebelum mereka menemukan Ye Junlin. Karena alasan ini, Dr. Dark sangat tertekan. Datanglah ke Ye Junlin untuk berdiskusi. Ini bukan jalan yang harus ditempuh, biarkan orang lain datang kepada kita. Ada begitu banyak orang yang tidak bisa kita urus. Dr. Dark khawatir, Ye Junlin juga mengerutkan kening. Segala sesuatu yang datang tidak ada gunanya. Jika Anda merasa sedikit berguna, Anda tidak bisa datang ke sini sama sekali. Saat ini, otak dewa berkata, tapi, sekelompok orang yang mengambil tindakan juga ada di radar kita, kita mungkin akan segera mengetahui identitas mereka, ternyata ini. Juga menunggu kekuatan misterius untuk mengambil alih tindakan. Senang mengawasi mereka, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh organisasi Revenge Hydra. Mereka mengira Ye Junlin lemah dan lemah. Tidak banyak orang sama sekali. Belum lagi meluangkan waktu untuk menyelidikinya. Tapi mereka tidak pernah menyangka Ye Junlin punya cukup tenaga. Melihat mereka secara terbalik, Ye Junlin melihat ke otak Tuhan dan berkata,
Kamu telah menargetkan semua orang, mereka akan terus menyerang, cari tahu identitas mereka sesegera mungkin. Dimengerti, dia berkata lagi melihat ke arah dokter gelap, kamu datang dan memilah yang berguna, aku sendiri yang akan pergi ke sana. Setelah merangkum periode waktu ini, semua yang lain-lain pada dasarnya tidak berguna. Agar bermanfaat, suatu negara atau kekuatan besar haruslah yang mempunyai penawar dan obat ajaib. Jadi Ye Junlin masih harus bekerja sama dengan orang-orang ini. The Sun Never Sets Empire tidak hanya mencari orang, tetapi juga secara aktif memikirkan cara untuk Ye Junlin. Banyak metode detoksifikasi dan beberapa obat berharga dikirimkan. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap racun Junjun. Ye Junlin tidak punya pilihan selain terus bekerja keras untuk menemukan harapan. Saya harap metode yang saya susun akan berhasil. Saya harus mengatakan bahwa pesanan hadiah masih berguna. Beberapa hari kemudian, saya benar-benar menemukan harapan. Dr. Dark bergegas mencari Ye Junlin. Kerajaan Naga Hitam bilang mereka punya solusinya. Kata Dr. Dark, Kerajaan Naga Hitam pernah memiliki status rata-rata di dunia, terutama dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka juga memiliki banyak suku primitif, setara dengan negara semi-teknis. Namun, negara ini menganjurkan seni bela diri dan suka berperang. Semua orang pada umumnya selalu kuat, dan itu disertai dengan banyak teknik rahasia, metode pemurnian tubuh, dan penyihir. Fisik mereka terlalu kuat, mengesampingkan senjata panas. Kekuatan Kerajaan Naga Hitam berada di peringkat terdepan. Namun, setelah munculnya era teknologi, mereka semakin terpojok dan tidak dikenal. Namun sejak energi spiritual pulih, biarkan Kerajaan Naga Hitam bangkit dengan cepat. Seperti kerajaan beruang perang, mereka menghadapi bencana ini secara langsung, karena mereka tidak memiliki kekuatan teknologi yang cukup untuk menghindari bencana ini. Mereka bahkan tidak bisa membangun pulau yang aman seperti Daxia. Kita hanya bisa memilih untuk menghadapinya. Namun, fisik mereka sangat luar biasa sehingga mereka dapat menyerap dan mencerna energi spiritual lebih baik daripada ras lain dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Ini adalah bakat rasial, oleh karena itu, lebih dari 500 dewa lahir di Kerajaan Naga Hitam. Ada juga pria yang lebih kuat secara keseluruhan. Dan pada level yang sama, mereka lebih kuat, bagaimanapun, fisik mereka luar biasa. Dan mereka juga memiliki berbagai metode rahasia dan teknik pemurnian tubuh. Ada juga yang disebut penyihir, mampu mengubah energi spiritual yang mereka serap menjadi kekuatan mereka sendiri semaksimal mungkin. Jadi mereka semua adalah dewa. Mungkin dewa Kerajaan Naga Hitam umumnya lebih kuat. Kekuatan mereka secara keseluruhan dapat terus meningkat. Dengan cara ini, peringkat Kerajaan Naga Hitam mencapai peringkat kelima setelah energi spiritual dihidupkan kembali. Di era teknologi masa lalu, kita berada di peringkat terbawah. Sekarang saya mendengar bahwa Ye Junlin mendetoksifikasi putrinya, kebetulan mereka memiliki banyak suku dan penyihir primitif. Ada banyak orang aneh yang bisa melakukan detoksifikasi. Saya tahu bahwa Ye Junlin adalah orang yang murah hati. Mereka juga berdiskusi dengan Ye Junlin. Hanya saja singa itu membuka mulutnya. Tingkat keberhasilan metode ini diperkirakan sama dengan transfusi darah. Namun kondisinya meningkat puluhan kali lipat. Mereka punya banyak orang aneh, dan mereka juga punya banyak metode sampingan. Mungkin itu benar-benar bisa dilakukan. Mereka memiliki kekuatan seluruh negara saat ini, jadi kondisinya agak tinggi. Tentu saja ini alasan mereka singa buka mulut. Menurut mereka, bukankah seluruh negeri, melihat kita bisa menghadirkan kondisi sebaik itu, siapa yang tidak putus asa? Siapa yang tidak seluruh negeri mencarinya? Dr. Dark sangat tidak puas. Saya merasa mereka memanfaatkan situasi ini. Singa membuka mulutnya,
Syarat pertukaran darah di kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam hanya 50 kristal energi spiritual. Ye Junlin lah yang menambahkan 100 kristal energi spiritual ke dalamnya. Namun, Kerajaan Naga Hitam belum menemukan metode yang layak atau obat ajaib yang efektif. Singa sebenarnya meminta 1 ton kristal energi spiritual dan total 30 materi surgawi dan harta duniawi. Bukannya saya tidak mampu membelinya, hanya saja cara mereka makan sambil memanfaatkan api agak jelek. Ini membuat dokter gelap itu sangat marah, dia bahkan ingin menolak secara langsung saat itu. Jadi dia datang ke Ye Junlin untuk mendiskusikannya. Tapi Ye Junlin fokus pada putrinya dan berkata langsung, "Tidak masalah, ini semua adalah hal-hal eksternal. Belum lagi mereka dapat memiliki sebanyak yang mereka inginkan." Benar, hal-hal ini tidak ada artinya bagi kami. Dr. Darknot, oke, ayo pergi ke Kerajaan Naga Hitam bersama, cepat. Ye Junlin cemas, aku juga tidak bisa memikirkan apapun. Misalnya, catatan transfusi darah kembali dimusnahkan. Dia ingin melihatnya sendiri, segera setelah Ye Junlin dan kelompoknya tiba di pintu masuk negeri Naga Hitam. Aku melihat seseorang menyapaku dari kejauhan. Lihat, mereka menjemput kita. Sekelompok orang hendak pergi, tetapi dihentikan oleh seseorang. Tunggu sebentar, kamu belum bisa masuk, teriak utusan Kerajaan Naga Hitam. Ada apa? Ye Junlin bertanya. Bab 2960 jelas memutarbalikkan fakta. Bahkan dokter gelap pun bingung. Ketika Kerajaan Naga Hitam berdiskusi dengannya sebelumnya, mereka sangat antusias. Saya berharap Ye Junlin segera membawa Junjun berdagang. Cepat dan dapatkan materi surgawi, harta duniawi, dan kristal energi spiritual. Mengapa Anda menghentikannya sekarang setelah barang tersebut diantar ke rumah Anda? Bukankah seharusnya mereka segera disambut di dalam? Otak Tuhan menunjuk ke pesawat di belakang dan berteriak, "Semua yang kamu inginkan ada di dalam, buka pintunya cepat, kamu takut kami tidak memberikannya kepadamu." Mendengar ini, sekelompok orang di Kerajaan Naga Hitam tertawa. Bukan itu alasannya, sebelum aku masuk, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Utusan dari Kerajaan Naga Hitam berkata, "Buk." Setelah mendengar ini, hati Dr. Dark tenggelam. Anak nakal ini akan menimbulkan masalah. Ye Junlin menggendong Junjun di punggungnya dan memandang mereka dengan ekspresi tenang. "Apa yang terjadi? Katakan padaku." "Kami, Kerajaan Naga Hitam, akan menggunakan seluruh negara kami untuk mendetoksifikasi putri Anda. Anda juga harus mengetahui kondisi kami, mau kan?" Utusan Kerajaan Naga Hitam dia berbicara. Ye Junlin mengangguk, "Ya, saya tahu, ada apa?" Dr. Dark melangkah maju dan berkata, "Saya menegosiasikan persyaratannya, apa yang terjadi?" Utusan Naga Hitam tersenyum dan berkata, "Itu dinegosiasikan oleh Raja Lama kita. Dia agak tua dan bingung, dia tidak mengungkapkan maksudnya dengan jelas." Dokter kegelapan, tak bisa bicara. Sangat tidak bisa berkata-kata, masalah ini jelas telah dinegosiasikan olehnya. Kata Fang benar dan pengucapannya bulat, ekspresikan dengan jelas. Ingatkan dia tentang kondisinya lagi dan lagi, bagaimana mungkin dia bingung dan tidak mengekspresikan dirinya dengan jelas. Lebih-lebih lagi, bukan orang tua yang pandai berbicara dengannya. Itu seorang pria muda, dia adalah pangeran tertua Kerajaan Naga Hitam. "Kenapa kamu begitu bingung? Saya akan menyesalinya." "Dipahami," Dr. Dark segera berteriak. "Anda salah. Orang yang saya diskusikan adalah pangeran tertua Kerajaan Naga Hitam Anda, bukan penguasa negara." Saya tidak menjelaskan dengan jelas dari mana dia berasal. Kerajaan Naga dan yang lainnya melihat ke arah dokter kegelapan. Semua orang berteriak dengan marah. "Omong kosong, orang yang Anda ajak bernegosiasi jelas-jelas adalah Raja Tua, dari mana datangnya pangeran tertua? Kamu cukup pandai berbohong, bagaimana pangeran tertua bisa mewakili masalah sepenting itu?"
Mendengar ini waktu, Pangeran tertua Kerajaan Naga Hitam berjalan keluar. Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Kapan aku mendiskusikannya denganmu? Aku belum pernah melihatmu. Sebelumnya, Dr. Dark memandang Pangeran tertua Kerajaan Naga Hitam yang telah berdiskusi dengannya secara pribadi belum lama ini. Dia tersenyum, sulit untuk berdebat. Kerajaan Naga Hitam ini jelas akan memutarbalikkan fakta. Buatlah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu kita harus membicarakan kondisinya. Ye Junlin tidak memahami semua ini. Dia memandang orang-orang di Kerajaan Naga Hitam dan berkata, karena Raja Tua tidak menjelaskannya, maka kalian harus menjelaskannya, jangan mengoceh. Dia hanya mengkhawatirkan Junjun, dan dia tidak melakukannya, tidak ingin membicarakan hal lain dengan orang-orang ini. Biarkan dia masuk dengan cepat, lebih banyak tinta. Dia akan menghancurkan tempat ini. Pangeran Naga Hitam tersenyum dan berkata, baiklah, izinkan saya menjelaskannya. Tuan Ye dapat mendetoksifikasi putri Anda. Kami, Kongres Naga Hitam, akan menggunakan seluruh negara kami untuk membantu. Tapi kami telah kehilangan begitu banyak tenaga kerja dan sumber daya material, dan kondisi apa yang diperlukan. Secara relatif, ini keras, dengarkan, jika Anda dapat menerimanya, masuklah dan detoksifikasi putri Anda. Jika Anda tidak dapat menerimanya, tidak ada yang dapat kami lakukan terhadap putri Anda keracunan, Ye. Junlin sangat cemas. Kalau begitu, katakan secepatnya. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Semua orang dapat melihat bahwa mereka hanya memaksakan kondisi sementara. Oke, kataku, syaratnya adalah 3 ton kristal energi spiritual dengan kemurnian tinggi, 100 materi surgawi dan harta duniawi berkualitas tinggi. Kita harus menerimanya saat itu juga. Jika kualitasnya lolos, Anda boleh masuk. Kami telah menemukan orang aneh. Orang aneh melakukan detoksifikasi. Dia terus mati tanpa mengatakan apapun yang mengejutkan. Begitu Pangeran Naga Hitam selesai berbicara, Ye Junlin dan 3 orang lainnya tercengang. Sungguh seekor singa yang membuka mulutnya. Kondisi yang hanya sementara. Adegan itu segera menjadi sunyi. Bersambung.